Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi kajian kita. Yang kali ini saya menanggapi sebuah buku berjudul Islamic Invasion karya Dr. Robert Murray, seorang misionaris Kristen dari Amerika Serikat. Saudara-saudara para pemirsa Kreweng Aji channel yang berbahagia serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya lanjutkan kajian kita pada kali ini, saya terlebih dahulu mengucapkan selamat tahun baru Imlek 2577 Kongjili Gongsi Paceng. Ini adalah bertepatan dengan tanggal 17 Februari 2026 Masehi dan juga bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1447 Hijriah dan juga bertepatan dengan tanggal 29 Ruah 1959 Saka. Saudara-saudara para pemirsa Kreweng Aji channel serta kaum muslimin wal muslimat, Robert Murray berkata dan menulis di dalam bukunya The Islamic Invasion halaman 65 sampai dengan halaman 72 yang diberi judul terpercaya versus tidak terpercaya. Robert Murray menulis, karena Tuhan menurut Alkitab dibatasi oleh hakikat kebenarannya sendiri, karena hal-hal yang dia tidak dapat lakukan, dia sepenuhnya dapat dipercaya dan konsisten secara sempurna. Namun kalau kita pelajari tindakan-tindakan Allah di dalam Al-Quran, kita temukan bahwa Allah tidak bisa dipegang dan dipercaya. Ia tidak terkait oleh sifat-sifatnya maupun kata-katanya. Kata-kata Allah Subhanahu wa ta'ala tidak kekal. Kata-kata Allah Subhanahu wa ta'ala tidak kekal, melainkan bisa digantikan lewat waktu dan keadaan. Itu melahirkan ayat-ayat naskh yang menggantikan terhadap ayat-ayat mansukh yang digantikan. Surat wahyunya yang tadinya diturunkan secara kronologis diubah diam-diam tanpa alasan, tanpa wahyu.
menjadi non kronologis atau acak, yaitu menjadi urutan yang berpolakan panjang pendeknya surat. Saudara-saudara para pemirsa Greweng Aji Channel yang berbahagia serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, tanggapan saya atas pernyataan Dr. Robert Murray yang tertera di dalam bukunya Islamic Invasion halaman 65 sampai ke halaman 72 itu adalah sebagai berikut. Inilah pendapat orang-orang yang tidak belajar memahami hakikat atau kebenaran yang sejati, yang hatinya diliputi oleh kebencian dan prasangka buruk. Kebencian dan prasangka buruk yang otaknya dipenuhi oleh rasa iri hati, sifat derengki yang juga berpangkal pada sifat egoistiknya. Bukan ayat-ayat Al-Quran yang nasikh atau yang dimansukh. Oleh karena itu Al-Quran dari awal mula hingga saat ini dan seterusnya sampai hari kiamat tidak ada perubahan walaupun hanya satu ayat atau satu huruf pun. Jadi ayat-ayat yang disebut nasikh, mansukh itu demikian. Yang dinasakh dan kemudian dimansukh itu adalah ayat-ayat yang terdapat di dalam kitab suci terdahulu yang telah mengalami polusi perubahan oleh tangan-tangan manusia yang telah diturunkan kepada nabi-nabi terdahulu yang mengalami interpolusi oleh tangan-tangan manusia. Itulah sebenarnya yang dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau mansukh dan diganti dengan ayat-ayat yang sesuai dengan zamannya yang disebut nasikh atau nasikh. Artinya apa? Artinya yang dinasikh ataupun mansukh itu sebenarnya bukan intern Al-Quran itu sendiri, namun adalah ayat-ayat di dalam kitab suci terdahulu yang telah mengalami interpolusi, yang telah mengalami perubahan-perubahan oleh tangan manusia yang menjadi tidak sesuai dengan apa yang dahulu difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada nabi-nabinya. Adapun urutan dan penyusunan surat ini memang dari awal turunnya wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menunjukkan kepada Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang selanjutnya
wahyu Al-Quran suci itu ditulis oleh juru tulisnya Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan tempat ayat-ayat di dalam surat-surat yang dimaksud itu, dan memberikan juga petunjuk pengurutan suratnya. Sedangkan wahyu yang non Al-Quran waktu itu tidaklah ditulis. Jadi pernyataan bahwa penyusunan Quran suci tidak atas petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah juga salah satu kebohongan dan fitnah yang besar, yang itu telah dilakukan oleh Dr. Robert Murray yang tertera di dalam bukunya Islamic Invasion itu halaman 65 sampai dengan halaman 72. Ini sangat jauh berbeda dengan Injil yang ditulis oleh para pengarang Injil tanpa diketahui dan tanpa dibimbing oleh Yesus Kristus sendiri. Karena Injil-Injil itu ditulis oleh pengarangnya jauh setelah Yesus Kristus meninggalkan bumi dan naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Bapaknya hingga sekarang ini. Demikianlah tanggapan saya atas pernyataan Dr. Robert Murray yang dinyatakan, yang ditulis di dalam bukunya Islamic Invasion halaman 65 sampai dengan halaman 72. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya di dalam menyampaikan tanggapan ini. Billahi taufiq wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.